Selamat datang di segmen Ternyata Aku Tenryubito. Kali ini Dewan Dunia akan menjawab beberapa pertanyaan dari warga Grand Line ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Wati Paradise ya. Pertanyaannya, Bang, gimana tanggapan lu mengenai bendera One Piece yang viral akhir-akhir ini? Wah, pertanyaan yang menarik banget ya. Gimana menurut lu, Sen? Ini adalah pertanyaan yang dibenci oleh Pak Dasko ya, dari DPR ya. Pertanyaan ini benar-benar dibenci. Pasang Midafko ya. Iya, ini baru bendera Mugiwara ya yang berkibar ya, Iya. belum benderanya ini pasukan revolusi Nah, ya. itu dia. Dan inilah aslinya ini tuh memang sedikit bentuk protes kepada pemerintah ya, apa viralnya bendera One Piece. Tapi ini DPR kan mereka menganggap apalagi pada Skober Iya. dia ngomong tuh kalau misalkan itu merupakan upaya pemecah belah bangsa ya. Betul, iya, iya. Ini mentalnya Pak Dasko ya, maaf ya, ini mungkin lemah banget. Baru dikibarin bendera Mugiwara aja ya, yang secara eh, pasti mereka juga akan anggap ini fiktif ya. Iya, Baru iya. itu cerita fiktif, cuma baru dikasih bendera One Piece udah kena mental anjir Pak Dasko ya. Bener ya. Jadi ini tuh apa ya? Ini kan tadinya mungkin tren biasa ya, karena kan mendekati momen ke Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kemudian kenapa tren ini jadi viral? Justru ya karena kata Pak Dasko itu sendiri ya. Iya, Karena Pak Dasko itu kan buat kalian yang belum tahu ya, Pak Safmi Dasko itu sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat kita, guys. Nah, di mana ada sebuah headline dalam berita bahwa Pak Dasko mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece ini adalah upaya memecah belah bangsa. Ya kita kan kayak apaannya kan? Iya. Tapi kalau misalkan memang sih ini tuh viral gara-gara memang statement atau headline berita tadi ya yang Pak Dasko ngomong ini adalah upaya pemecah belah bangsa ya. Iya. Aslinya kalau kalian ngikutin berita atau kalian yang senang banget nyari info itu di berita dimanapun lah, demo berbagai demo kemarin-kemarin aja banyak yang ngibarin bendera One Piece tapi tidak betul. seheboh sekarang ya, heboh gara-gara ditanggepin sama Pak Dasko. Iya. Jadi heboh makanya. Nah, ini ya, perlu kalian tahu ya, ini para pemerintah ini lupa ya, ketika debat Pilpres kemarin, itu Pak Gibran, Iya. itu kan pakai pin One Piece anjir. Ya ibaratnya di momen pemilihan aja Pak Gibran itu kayak mengincar suara dari para nakama ya dengan menggunakan pin One Piece dan juga ini kan yang jaket ada logo Naruto Uzumaki. itu kan, Uzumaki itu kan. Jadi wakil presidennya aja menggait suara para nakama dan para fans Naruto. Ini kok ujuk-ujuk ada tren pengibaran bendera One Piece dikritisi sama wakil ketua DPR. Ini kan kocak banget, Zen. Nah, inilah kalau misalkan sistem kepemerintahan kita dari DPR-nya aja masih orang-orang apa ya, mereka tuh baby boomer atau apa ya. Nah, Jadi betul. belum Ini terlalu faktor gaul generasi ya. sih, Ini betul, faktor betul. generasi karena mereka tidak tahu apa itu One Piece, tahunya itu bendera dianggapnya serius, bendera Iya. hitam, waduh bajak laut. Nah, Dianggapnya kayak gitu aja. Nah, gue punya teori yang ini. Jadi emang bener ya, itu kan mungkin karena bukan pada generasinya Pak Dasko dan kawan-kawannya. Ya mungkin kalau orang zaman dulu tuh ngelihat bendera One Piece itu kan Jolly Roger-nya Mugiwara Pirate itu kan ya tengkorak ya. Wah ini dianggapnya mungkin persepsinya itu sama kayak persepsi Pak Dasko tentang bajak laut pada umumnya, Sen. Jadi kayak emang perompak ya. Tapi ini lucu ya. Setelah statement Pak Dasko tentang bendera One Piece itu viral, akhirnya Sen, pagi ini atau baru-baru ini ya, Pak Dasko itu mengeluarkan statement baru lagi, Sen. Statementnya adalah, Pak Dasko mengatakan bahwa jangan mengaitkan bendera One Piece dengan persatuan bangsa. Nah, terus ada keterangannya kan, di bawahnya kan. Keterangannya itu, Sen. Karena Pak Dasko ini akhirnya menyadari bahwa bendera One Piece itu memiliki arti persahabatan. Karena Pak Dasko menanyakan salah satu stafnya, di mana stafnya ini sudah punya anak 3 dan dia seorang nakama. Tapi ini ya, yang menarik ini, makanya Pak ya, kalau mau membuat statement itu minimal tanya-tanya dulu ya Sen. Minimal tanya-tanya ke kalau punya staf generasi milenial atau kayak anak-anak muda ya, tanya dulu lah. One Piece itu apa sih? Ini mah berdasarkan referensi yang terbatas,
tidak mengulik, tidak mencari tahu apa itu One Piece karena melihat logo tengkorak dalam bendera itu langsung menganggap wah ini nih kayak memecah belah bangsa, ini separatis, ini bla bla bla, kan lucu banget sih. Nah, mungkin gini. Jadi mungkin Pak Dasko waktu ketika ngelihat viralnya bendera One Piece yang berkibar di mana-mana, tapi kita lihat dari pengibaran bendera One Piece-nya aja, ada salah satu, banyak lah, bukan ada ya. Salah satu orang yang mengibarkan bendera Indonesia itu bareng dengan bendera One Piece. Iya, Tapi ada. bendera One Piece itu masih tetap di bawah bendera Indonesia ya. Betul. Kita kan harus ingat omongan Gus Dur, tidak apa-apa bendera kalian mau berkibar asal tetap Iya. kibarkan bendera Indonesia merah Iya. putih di atas ya. Kan seperti itu ya. Betul, betul. Nah, betul. dan juga gini, mungkin ya bener kata lu tadi. Jadi Pak Dasko itu minim referensi Betul. dan juga langsung ngejudge. Dia tuh kan, nah setelah dia ngobrol sama staffnya Iya. bahwa memang One Piece itu seperti itu ya, harusnya seperti itu. Jangan Anda itu, suara Anda itu pasti didengar oleh publik ya. Iya. Apalagi Anda itu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Revolusi, bukan rakyat ya, DPR ya. Jadi Ibu Sri Mulyani aja ngerti loh sama One Piece tuh Ibu aja. Sri Mulyani juga kan ngebahas tentang One Piece ya. Bahkan Ibu Sri Mulyani lebih GG, dia tidak mengibarkan bendera, dia pakai topi jeraminya Luffy loh. Iya anjir. Nah, Ibu Sri ini Mulyani. gue jadi ingat lagi ya perkataannya Sen Peperencino mengenai Gus Dur. Itu kan gini, Sen. Gus Dur itu datang ke Aceh atau ke Papua, gue Iya. lupa ya. Jadi ketika ada gerakan separatis itu, Gus Dur itu dengan santuy ini. So, kamu mau apa? Kami mau bendera kayak kalau Papua itu OPM ya, bintang ngejora kan, Iya. kayak Papua Merdeka gitu ya. Kalau di Aceh itu ada gerakan Aceh Merdeka GAM ya. Nah, permintaan dari rakyat-rakyat yang menginginkan separatis itu bahwa keinginan kami adalah ingin mengibarkan bendera kami. Ya udah nggak apa-apa, kibarin aja. Tapi dengan catatan masih di bawah bendera merah putih. Nah, tren yang sekarang ini kayaknya kita itu ya sebarbar apapun rakyat Indonesia, gimana kita apa ya? Tapi kita itu tetap bangga loh, Sen. Kita itu tetap mencintai negara kita ya. Nah, padahal kalau dipikir lebih jauh lagi, tren ini tuh sama kayak tren Palestina, Sen. Iya, Kan kita dulu sering kan kayak bendera bahkan di acara Agustusan, Sen. betul. Banyak yang waktu kita fanatik-fanatiknya karena kita itu sesama muslim ya, saudara sesama muslim, apalagi kayak ada rasa empati kita kepada Palestina. Akhirnya ada sebuah tren di mana pada pagelaran 17 Agustus itu bendera Palestina dikibarkan tetapi ya di bawah bendera merah putih. Dan sekarang kan One Piece itu sama aja kan. Nah, lo tau nggak pikirannya Pak Dasko ketika bendera itu viral? Jadi pikirannya Pak Dasko, ini mungkin ya, kalau misalkan salah, saya mohon maaf, tapi ini adalah point of view saya ya. Mengapa Iya. Pak Dasko berstatement seperti itu? Mengatakan bendera One Piece itu upaya pemecah belah bangsa. Jadi ketika bendera One Piece viral di pikirannya Pak Dasko, Pak, mungkin gini. Iya. Jadi, waduh, ini kelompok yang pengen bangun negara baru. Jangan, Gitu. jangan ya. Nanti kalau misalkan ini jadi pemberontak bikin negara baru, DPR bubar dong. Kerjaan gua iya. apa nanti? Iya, Mungkin iya. seperti itu ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi dia udah panik sendiri ya. Udah panik sendiri kayaknya ya, tanpa riset dulu One Piece itu apa. Ini mungkin ini, Sen, karena kan Jolly Roger itu tengkorak ya. Mungkin kalau di bawah Jolly Roger itu dikasih tulisan danger, nah baru harusnya kan was-was ya. Ini Nah. disangkanya kan mengancam aja. Enggak, terus memang susah ya, orang yang tidak nonton One Piece itu tidak relate dengan hal ini. Lu tahu nggak, bendera One Piece itu upaya apa? Apa? Itu upaya penyebaran. Kalau Indonesia itu diakui sebagai wilayah kekuasaan Yonko Luffy. Nah, jadi Gitu. kan under Yonko Mugiwara kan Nah, gitu lu ya. tahu nggak? Kan Bartolomeo kan dikabarin tenggelam oleh Iya, Shanks. iya. Kayaknya dia itu datang ke Indonesia anjir. menyebarkan bendera, menyebarkan Jolly Roger Yonko Mugiwara. Ya. Kayaknya sama kayak cerita Belanda dulu. Belanda itu kan kalau sejarahnya itu kan datang ke tepi laut Eretan kalau apa ya, nggak salah di dekat sini dah, Sen. Jadi mungkin Bartolomeo itu kayak hanyut ya, terus menancapkan Jolly Roger Mugiwara aja. Iya, jadi kalau untuk Pak Dasko, kalau misalkan masih keberatan dengan ini ya, Pak Dasko mau nyalahin orang, salahinlah Bartolomeo. Tapi ini, Sen, yang lebih menggemparkan lagi itu ya, itu datang dari statementnya Pak Budi Gunawan, Sen. Iya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Pak Budi Gunawan itu dia menteri ya, salah satu menteri bidang koordinasi politik dan keamanan, Sen, atau Polhukam pertahanan ya? ya. Polhukam ya? Bukan Polhukamnya, di setahu gue sih jabatannya itu Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, bukan Menko Polhukam, bukan, Sen. Bukan Menteri lagi. baru ya?
kayaknya baru ya kan, ini apa, jabatan jajaran sekarang kan lebih banyak. Oh iya. Tapi intinya Oh, dia itu, baru denger anjir. ya gue juga baru dengar ya kan, gue riset-riset dikit kan. Sebelum ngomongin orang tuh gue riset dulu jabatannya apa kan. Karena semakin tinggi jabatannya, ya semakin besar influence dari statement yang dia keluarkan kan. Nah, jabatannya itu Pak Budi Gunawan ini adalah Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Pertahanan atau Keamanan lah gitu ya. Nah, Bapak Budi Gunawan yang terhormat ini dia berkata bahwa pemerintah akan menindaklanjuti orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece. Wah, ini udah kayak nggak mau ngasih sanksi gitu Sen kepada para nakama kita. Gimana menurut Iya, Sen? jadi kan tadi juga gue ngelihat headline berita dari salah satu tribun ya, gue lupa Tribun Jatim atau mana. Jadi headline-nya itu orang yang mengibarkan bendera One Piece itu akan mendapatkan sanksi atau ditangkap ya. Ini malah Indonesia makin lucu ya. Iya. Jadi kalau jujur ya, ini fans page One Piece luar negeri saja sudah Nah, betul. mereka itu ngeposting jika Iya. bendera One Piece itu menjadi protes dari Iya. masyarakat Indonesia kepada kepemerintahannya ya. Iya. Kalau misalkan pemerintah ya, koalisi atau rezim yang sekarang, mereka ngerasa terusik dan terus-terusan pengen nyangsi atau misalkan memperkeruh atau memperserius ya Iya. masalah ini ya. Kita dianggap lelucon loh oleh luar negeri. Nah, malu harusnya. Betul, sampai ya Allah, ini tuh sampai jadi isu global, guys. Iya. Sedangkan ya berita-berita luar negeri itu kan ya ini ya malah dapetin video-videonya tuh lebih lengkap, Sen. Jadi kayak ada Jolly Rogernya itu ada di laut, ada di orang yang kuli bangunan lagi ngebangun sesuatu gitu kan. Ada di mobil truk, ada di mobil kolbak. Jadi postingannya itu jauh lebih lengkap ya. Nah, justru yang paling mengerikan itu, Sen. Jadi kan di tren TikTok itu ya, sebelum pemerintah itu mengeluarkan statement tentang tren pengibaran bendera One Piece, mereka itu cuma trennya ngibarin bendera One Piece tanpa narasi, Sen. Tapi ketika kayak dianggap tindakan memecah belah bangsa, apalagi mau disanksi segala macam, trennya berubah, Sen. Jadi kayak dulu kita mengibarkan bendera Jolly Roger. Sekarang, apakah sudah saatnya mengibarkan bendera pasukan revolusi, Sen? Iya, dan ini juga kan salah satu grupnya Bang Ferry ya, salurannya di Instagram, grupnya itu kan revolusi sudah dimulai ya. Iya. Ya mungkin kalau misalkan terus-terusan seperti ini bisa memperparah loh Pak, kalau misalkan kayak gini. Jadi Iya. One Piece itu penikmatnya bukan kalangan anak-anak saja ya. Bukan. Bahkan stafnya Pak Dasko itu orang yang sudah punya 3 anak masih ngikutin One Piece dan tahu apa artinya One Piece ya. Kalau Iya. kalian pengen ya tadi memperkeruh masalah ini, kita dianggap lelucon loh Pak oleh orang luar negeri anjir. Jadi kayak seakan-akan Jangan pemerintah mempermalukan diri lah. Maksudnya dengan statement Anda, yang malu itu bukan Anda sendirian, semua rakyat Indonesia itu malu. Jadi kayak mikirnya ya orang luar negeri itu kayak lah segabut itu anjir pemerintah Indonesia sampai menanggapi serius tentang bendera One Piece anjir. Iya, Kan lucu kocak lucu banget ya. banget. Jadi kalau misalkan orang Singapura, orang Malaysia, Indonesia ngomong negara gede sama bendera One Piece aja kok ketar-ketir. Ketar-ketir Lucu anjing. banget. Tapi ini lucu Sen. Seperti yang gue bilang tadi ya bahwa Pak Budi Gunawan ini dia kan jabatannya itu Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan atau Pertahanan ya. Tahu nggak yang menarik dari hal ini? Itu jabatannya sama kayak Senjai Garcia Saturn anjir. Iya. Senjai Garcia Saturn kan jabatannya Iya. tentang pertahanan ya. Iya, Keamanan. dewa pertahanan. Kalau sampai nih pemerintah itu masih terus nyenggol-nyenggol para nakama ya kita bisa loh lebih kejam dengan mencocokologi dunia One Piece dengan dunia di Indonesia ya, relate Iya. ya. Dan hati-hati juga kalau misalkan fans One Piece itu orangnya suka berteori ya, dan juga Iya. aksinya itu kadang nyata Pak. Jadi gini, kalau misalkan seperti hal itu harusnya pemerintah dunia itu ngelihat hal ini tuh bentuk kritikan loh. Iya. Ya halus lah. Iya, halus lah ya. kritikan secara halus. Ini kritikannya memang ada tindakan, tapi tindakan cuma mengibarkan bendera. Dan yang kalau misalkan jadi masalah besar itu ketika HUT RI pada tanggal 17 Agustusnya
baru bendera One Piece digibarin di tiang bendera, itu yang masalah anjir. Nah, justru ini Sen, kalau tidak ada statement dari pemerintah, mungkin trennya ya masih tetap di bawah merah putih kan. Setelah ada kejadian kayak gini, ya gue udah mulai muncul FYP di sosmed gue ya, itu aksinya bakal lebih ekstrim kan. Udah tambah lebih berani. Jadi lebih berani yang gini, udahlah kita nggak usah ngadain apa, nggak usah ngibarin merah putih, langsung aja Jolly Roger. Yang bikin bahaya kan, apalagi kalau nanti Jolly Roger di bawahnya bendera pasukan revolusi. Itu kan jadi kayak gini, kayak pemerintah itu kayak apa ya, menciptakan tempat untuk orang-orang yang selama ini tuh kayak cuman ngeluh, cuman bisa berharap. Jadi kayak dikasih panggung gitu. Wah, udahlah sekalian aja kita kalau mau barbar sekalian mengkritisi pemerintah ya. Iya, apalagi kan mau sebagus apapun pemerintah yang sekarang, tetap pemerintah kan sekarang lagi digoreng dimanapun ya, dianggap jelek. Pokoknya dianggap jelek lah kepemerintahan ini, dan adanya viralnya bendera One Piece ini kan bentuk kritikan. Harusnya kalian itu introspeksi diri dong, jangan malah nambah panas dong. Nah, ini buat bapak-bapak yang terhormat ya, bapak-bapak pejabat ini nggak tahu sih makna Jolly Roger itu apa, Sen. Nggak tahu bahwa esensi nakama yang ada di Indonesia itu kenapa mengibarkan bendera. Itu tuh sebuah harapan, Mbak. Itu tuh di samping kekecewaan, tapi itu juga sebuah harapan. Kalian ingat gak ketika Luffy itu datang ke Wano? Ketika Luffy itu ngelihat Otama makan sambil menangis bahwa Otama itu udah lama atau saya belum pernah makan senikmat ini. Ambisi Luffy ngalahin Kaido itu apa? Supaya teman-temannya ini bisa makan bebas, bisa makan enak, Zen. Ambisi Luffy waktu di Wano Kuni ya. Nah, itu kan sama kayak program terdahsyatnya pemerintah ya. Iya. Program makan bergizi gratis anjir. Di situ kan udah sama Iya, harusnya. dan harusnya kalau misalkan mau marah, ya kalau benderanya itu bukan bendera Mugiwara, bendera Beast Pirate. Nah, berarti kan kita dijajah oleh Kaido tuh. Iya, iya, Ya, harusnya ini ya. panas kok. Nanti urus sama Kaido tuh. Wah, ya, kalau gitu ya gue juga ikut bantu, Iya, Pak. kan kalau ini susah ya, susah. Jadi kalau misalkan suruh mereka ngerti kan susah. Susah. Kalau misalkan suruh mereka ngerti, mereka kan harus maraton. Iya, Nanti susah. kerjanya kapan? Ya, jadi kan nggak bisa. Kita kasih tahu aja. Kalau misalkan yang masih dikibarin itu bendera Mugiwara Pirates itu Pak di One Piece, itu adalah simbol kebebasan dan Betul. keamanan bagi siapapun yang mengibarkannya. Ya contohnya tadi di Wano, setelah Luffy meninggalkan Wano, Luffy itu ngasih Jolly Roger-nya ke Shogun Wano ya, Momonosuke. Momonosuke. Itu adalah tanda jika kalau ada apa-apa di Wano, Mugiwara itu ngebantuin. Betul, betul. Gitu. Sampai-sampai kayak kalau Alabasta ngibarin gitu sih, Sen? Enggak, jadi kan Luffy itu berani mendeklarasikan kalau benderanya dikibarin itu setelah memang resmi jadi Yonko ya. Oh, Kalau iya, misalkan kayak Amazon 5 itu gara-gara Hancock yang Iya. Hancock kan tidak Jolly Roger-nya yang dikibarin, Iya. fotonya Luffy itu yang dicetak oleh Hancock dan dipajang di istana Kuja ya. Kalau yang baru resmi mengibarkan bendera Jolly Roger-nya Mugiwara itu cuma di Wano dan juga di salah satu wilayah Fishman. Akagami yang benderanya dibakar Oh, Bartolomeo iya, ya. itu Cuma ya. itu aja. Jadi Dan kan kalau misalkan Pak Dasko masih dan juga Pak Budi Gunawan masih kebingungan, Jolly Roger Mugiwara itu adalah bentuk kebebasan ya. Itu Iya. sebuah apa ya? Bukan gerakan separatis, bukan, menurut gua anjir. Nah, justru jadi aneh sih, justru jadi aneh kalau dari kacamata pemerintah menganggap itu ancaman. Ya berarti itu memvalidasi bahwa pemerintah itu ada something wrong ya. Iya, Iya betul. enggak? Iya enggak? Kayak terancam, aduh apa jangan-jangan bapak-bapak ini memvalidasi bahwa gedung DPR itu marijoa anjir. Iya. Iya kan? Mereka tuh nggak tahu ya kalau masyarakat Indonesia itu senang lucu-lucuan. Itu Ya kan, ibaratnya lucu-lucuan hal-hal aja, kayak Pak. gini ditanggapin serius ya jadi kita makin liar aja ya, kayak fans-fans One Piece itu ya makin liar ya. Jangan sampai nanti mulai dikait-kaitkan nih ibaratnya kondisi pemerintahan di negara kita dengan kondisi di One Piece. Wah, emang mirip kan? Ya emang mirip. Wah, ini kalau dibahas ini bakal parah banget sih. Intinya reaksinya terlalu berlebihan ya. Jadi kelemahan di pemerintahan Indonesia itu ya kadang-kadang tuh gini ya. Ya mungkin kalau dari presiden dan wakil presidennya kinerjanya bagus karena ya kita akui ya memang kita harus bersyukur bahwa saat ini kita itu dipimpin sama Presiden Bapak Prabowo Subianto ya. Karena di masa-masa kemarin kita melalui perang ya kan, kayak perang antara apa Afghanistan melawan Israel ya.
Irak Oh, Israel. Irak Israel. Nah, itu kan Pak Prabowo karena punya basic militer, Pak Prabowo ini kan bisa bersuara di forum dunia ya. Iya. Jadi kayak negara-negara di dunia itu menyegani sosok Bapak Prabowo ya. Sampai-sampai perang itu kan udah sampai ke Asia Tenggara, Sen. Iya, Thailand Thailand dan sama Kamboja. Kamboja tuh ya udah mulai kan. Itu kalau presidennya bukan Pak Prabowo, mungkin orang-orang tuh udah mulai berani ya. Justru segen karena Pak Prabowo, ya kan. Nah, tapi yang jadi masalah tuh gini, kadang-kadang kelemahannya itu di jajaran yang di bawahnya loh. Nah, berarti untuk masalah ini yang kasihan Pak Prabowo. Ya itu dia, Sen. Jadi Pasti. dia udah bagus nih, Heeh. ketutup sama ulah Nah, bawahnya. itu dia. Nah, lucunya itu ya. Kayak blunder-blunder kayak gini tuh ya. Diucapin sama seorang menteri koordinasi. Iya. Yang harusnya koordinasi dulu dong kalau Iya. mau ngomong anjir. Ya kan lucunya kan di Tidak situ. tidak merepresentasikan jabatannya sendiri. Iya, ini benar-benar untuk Pak Budi Gunawan dan Pak Dasko, ya kalian nggak usah maraton lah, karena kalau maraton kalian pasti nggak kerja. Kalian mending tanya ke orang-orang yang ngerti One Piece, apa sih arti bendera Jolly Roger itu ya. Ya, dan tadi koordinasi dulu, Pak. Iya. Jangan buru-buru berstatement. Kan ibaratnya kan ya masa sih apakah Pak Dasko dengan Pak Budi Gunawan ini nggak saling follow dengan Ibu Sri Mulyani ya? Bahwa dulu itu Ibu Sri Mulyani pernah posting tentang One Piece kan. Iya, bahkan Iya. Bu Sri Mulyani itu saya ingat gua ini ya apa, dia itu ngomong kalau dia itu Nami. Karena jabatannya memang sama. Emang viral waktu itu tuh viral. Ya justru Enggak, di captionnya itu ada Nami perasaan gue. Jadi Ibu Sri Mulyani itu merasa kalau dirinya seperti Nami. tapi itu viralnya yang positif kan. Viralnya Iya. itu kayak rakyat Indonesia itu kayak tenang Oh, ya. bahkan foto itu Ibu Sri Mulyani kalau nggak salah itu nggak tahu di kantornya atau di istana bahkan. Kan lagi perkumpulan menteri itu kan Iya, lagi pada iya. kumpul. Bu Sri Mulyani itu foto seperti itu. Iya. Kalau seingat gue gitu ya. Di momen ini ya Kir 5 muncul ya kalau. Iya, kalau nggak salah gini posenya Bu Sri Mulyani foto tuh gini atau gimana? Cuman Karena nanti- gua follow Ibu Sri Mulyani dari dulu ya. Nanti kita Jadi gua cari tahu. ya. Dan semoga aja fotonya belum Iya. dihapus sama Ibu Kalau memang Sri ketemu Mulyani ya. nanti kita ini. Nanti kita cari, kita Nah. tampilin guys. Ya apalagi, aduh nyerang Nakama ya. Nakama ini militan banget ya Sen. Gimana gak militan Sen? Ibaratnya influencer terkenal kita saat ini juga kan seorang Nakama. Tapi untuk One Piece, jadi fansnya One Piece itu nggak kayak fans anime lain ya. Walaupun banyak yang bilang Attack on Titan lebih jenius atau segala macam. Jadi gini, setiap tahun itu ada beberapa perkumpulan namanya itu Going to Ohara. Ini dilakukan oleh mahasiswa UGM di Nah, Yogyakarta. Betul. Going to Ohara terakhir itu pembicaranya aja itu S3 loh. Wah, S3 Nah, PhD perasaan gue ya, betul. yang pembicaraan kemarin, dan memang topik yang dibawakan itu adalah kesamaan kondisi politik Indonesia dan juga One Piece. Topiknya itu seperti itu, dan panelisnya dan audiensnya sendiri itu mahasiswa. Nah, ya jadi gini ya Sen. Gue percaya, sangat percaya itu udah valid banget ya. Yang maksud gue influencer itu Bang Ferry Irwandi aja kan seorang Nakama Sen. Dan Ustadz Felix Show juga seorang Nakama. Kurang berbobot apalagi fans One Piece di Indonesia ya kan. Nah, emang bener ya, ibaratnya kacau sih kalau hal ini dibuat jadi serius, malah jadi ini ya kayak terlalu nggak penting aslinya mah ya kan. Malah kita sebagai masyarakat biasa, kita itu tuan ya. Iya. Tuannya mereka ya. Masyarakat itu tuan, kita malu aja. Ibaratnya ya itu jadi kayak jangan sampai itu memvalidasi bahwa pemerintahan dunia itu ya kayak gitu. Apalagi kan kayak bentuk kayak gitu aja Sen, udah mau dibungkam ya. Ini udah kayak Tenryubito anjir. Dikit-dikit dibungkam, ada gerak dikit dibungkam. Ini lama-lama jangan sampai Pak. Ini bahaya banget ya Pak ya. Kalau bendera Jolly Roger atau bendera One Piece itu diganti warna merah jadi bendera pasukan revolusi kan. Wah ini parah banget sih. Jadi gini, kita kan pernah ngomong pengen bikin video kapan waktu yang tepat. Iya. Monkey D. Dragon muncul. Iya. Jangan-jangan nanti Monkey D. Dragon munculnya di Indonesia. Iya dulu anjir. Waduh, membebaskan jadi selama ini Dragon kan
Nyerang referee, nyerang Marijoa kemanapun, meeting dulu, Iya. nyerang Indonesia gas. Langsung. Ini semoga aja ya suatu saat nih kalau ada demo ya, kalau ini mah kalau ada demo, ini orator demonya itu cosplay dragon aja biar Iya, seru, Cok. pasti nanti, pasti. Nanti nih waduh, ini bahaya banget Pak kalau Pak Dasko tahu makna dari bendera merah pasukan revolusi harusnya lebih gemeter lagi anjir. Kocak banget ya. Jangan inilah, jangan memperkeruh masalah ini lagi ya untuk pemerintah nanti kalau misalkan kalian terus-terusan tidak koordinasi dan tidak introspeksi kalian itu bikin malu. Apalagi kalau beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu statement dari pemerintah itu bisa lebih cepat dilupakan ya. Karena kan kalau zaman dulu kita masih ada keterbatasan media sosial, Iya, media massa, Zen. Kalau sekarang ucapan atau statement itu bisa viral dan viralnya itu bisa berhari-hari iya. bahkan berminggu-minggu. Jangan sampai ini kayak jadi bola api ya. Kalau Pasti ini nih, kalau bola api. suatu saat ini jadi bola api, apalagi momentumnya itu 17 Agustus, Sen, bentar lagi ya kan. Kalau sampai ini jadi bola api dan menjadi bola api yang besar ya, itu yang menyulut apinya ya pihak pemerintah Iya, itu kalau sendiri pemerintah ya. terus-terusan kayak gini, ini kan momennya tepat memang 17 Agustus di hari kemerdekaan kita. Nanti jangan heran hal ini terjadi tiap tahun ke depannya, Pak. Pasti Kalau sih. misalkan kalian terus-terusan memperkeruh masalah ini, Kalau kalau gue mah takutnya gini ya, Sen. Pertama, pertimbangan dari para nakama itu kan tetap mengibaratkan bendera One Piece itu tapi di bawah bendera merah putih. Setelah disenggol, apalagi statement yang lumayan cukup keras ya, itu jangan-jangan nanti bendera merah putihnya nggak ada, langsung bendera One Piece. Nah, setelah makin panas lagi, takutnya nanti tuh orang-orang jadi kayak pengen berontak gitu ya, kayak ingin melawannya. Takutnya nanti tuh nggak pada ikut upacara bendera, itu yang lebih parah lagi Zen harusnya ya. malah ada pun ikut tapi bawa bendera One Piece. Kalau masih ikut gue masih oke Zen. Soalnya generasi Gen Z sama generasi Alpha yang sekarang ya, itu mereka tuh lebih barbar loh. Karena kan mereka itu punya informasi yang tidak terbatas ya. Apalagi kan bersifat militan. Apalagi kalau ini jadi tren. Ini bakal bahaya banget sih. Harus hati-hati ya. Untuk para pemerintah kalau mengeluarkan statement ya. Iya, dan mungkin untuk masalah Udah ini selesai ya ya. terserah terserah pemerintah, cuma kita titip jangan memperkeruh, jangan mempermalukan diri lah. Iya ya, berarti untuk pertanyaan ini thank you banget nih yang udah nanya karena ini juga lagi viral banget ya, lagi berseliweran di FYP media sosial kita ya. Nah, jadi itulah pendapat Dewan Dunia tentang hal ini. Jadi, nah ini Sen, mungkin ya kita itu kan Dewan Dunia ya, kita itu kan Tenryubito ya. Wah, cabang Tenryubito di Indonesia ini benar-benar membuat hal yang memalukan anjir. Iya, kita Parah banget ya. benar-benar dalam waktu dekat ini kita harus mengadakan referee ini. Nah, ini harus referee nih, bener nih. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan dari Erika Tan ya. Pertanyaannya, Bang, kan Seng itu udah ngorbanin tangannya biar simbol ebisnya hilang. Tapi apakah dia masih bisa dimanipulasi Im Sama? Wah, ini menarik. Gimana sih? Nah, kita kembali lagi ke alur cerita One Nah, Piece ya. betul. Setelah tadi ngebahas yang viral-viral. Jadi kita lupakan yang tadi. Kita langsung pindah ke alur cerita One Piece. Ini menarik banget karena Shanks sudah tidak muncul lagi dalam flashback, tapi masih ada yang nanyain ya. Iya. Karena kemarin kita tahu jika Shanks itu sebelum datang ke desa Fuchsia, pada awal dia datang ke Elbap, dia itu sudah memiliki tato abyss di lengannya. Dan memang alasan itu kan alasan Shanks ngebuntungin tangannya kan memang pengen ngilangin simbol itu. Iya, simbol itu ya. Tapi masih ada pertanyaan, apakah Im Sama masih bisa memanipulasi Shanks atau tidak? Jadi ini juga belum positif kalau misalkan caranya Im Sama manipulasi orang itu harus ada simbolnya atau tidak. Iya. Tapi seluruh anggota Holy Knight itu memang ada. Jadi simbolnya. itu masih ini ya, masih simpang siur. Itu cara untuk memanipulasi atau memang ini aja simbol keanggotaan Holy Knight aja. Simbol doang ya. Iya, kalau misalkan memang Im Sama itu bisa memanipulasi dari simbol tato tersebut, ya kemungkinan besar ya alasan Shanks aslinya kan dia bisa nutupin pakai tato yang lain ya. Kayak Nami, kayak Nami tuh. Jadi logonya Arlong diganti ke pohon jeruk ya. Harusnya kan seperti itu. Berarti kan sampai Shanks rela ngebuntungin tangannya, berarti kan tato itu bukan tato biasa. Berarti
Im Sama itu bisa memanipulasi orang dengan cara seperti itu ya. Iya. Nah, berhubung sekarang tatonya udah nggak ada karena tangannya nggak ada. Tapi menurut gua kalau memang seperti itu, Sengs itu masih sedikit bisa dikendalikan oleh Im Sama. Kalau ia sedikit bisa dikenal sama Im Sama, apakah itu karena faktor DNA dia seorang Tenryubito? Bukan sedikit ya, maksudnya itu kemungkinan Masih ada, masih ada kemungkinannya itu kemungkinan. sedikit masih ada gitu. Jadi Ah, gini, soalnya bukan sekedar tato ya, Im Sama bisa ngemanipulasiin orang. Kontak darah pasti ya, karena iya, sudah kontak darah dengan Im Sama. Kalau misalkan Sengs walaupun dia sudah ngebuntungin tangannya, kalau misalkan Im pengen manipulasi Sengs masih bisa karena memang harus kontak darah menurut gua. Iya, iya, iya. Jadi ini juga kan nanti di video kemarin terbaru lah, video terbaru sebelum video ini diupload, gue juga ngebahas bahwa peran Sengs itu masih abu-abu hingga sekarang. Dia itu villain nanti atau bukan? Oh Gue iya, iya, takutnya, iya, iya, takutnya takutnya. gini, takutnya seperti waktu kita berspekulasi masalah Sabo. Iya, Gara-gara takutnya. Sabo sudah kontak fisik dan Iya, darahnya kontak darah. kena dengan Im Sama, nanti kan bisa dimanipulasi. Nah, takutnya nanti bukan Sabo aja yang Iya. ngacak-ngacak armadanya Luffy. Sengs juga takutnya gitu aja. Wah iya ya, bener ya. Kalau sampai itu terjadi, wah gila banget sih. Itu bakal jadi plot twist paling gelo ya. Ya, kalau misalkan memang seperti itu, kemungkinan Luffy menang lawan Im Sama semakin kecil kalau Im Sama megang Sengs. Tapi Bisa banget. logikanya gini ya, ketika Seng itu keluar dari Marijoa ya, itu kan pemerintah dunia harusnya menyadari bahwa Seng ini memiliki potensi untuk merugikan mereka ya. Menjadi hal yang merugikan lah buat pemerintah dunia ya. Nah pertanyaannya kan kenapa Seng ini masih dibiarin hidup? Kenapa Seng ini nggak diburu ya? Kalau menurut lu gimana Sen? Untuk itu menurut gue Sengs itu pintar. Pertama Sengs itu pintar. Jadi ketika dia keluar dari Marijoa, Sengs itu jarang ke dunia baru dan dia lebih memilih ke Grand Line, Hmm, yaitu ke East Blue ya. iya. Itu ke desanya Luffy. Desa Sengs Pusa itu itu bahkan ya. setelah nyolong buah iblis Hitonomi, Sengs itu hampir 2 tahun tidak kemana-mana, hanya Oh di desa iya. Pusa Heeh. pada saat itu ya. Jadi pertama itu Sengs itu menjauh, menjaga jarak dengan pemerintah dunia. Dia juga karena memang kuat menurut gue. Iya sih, soalnya ya kalau pemerintah dunia gegabah nanti para bajak laut yang lain bersatu ya blunder juga ya buat Soalnya pemerintah ya. Sengs itu keluar dari Marijoa, dia langsung ngebentuk kelompok bajak laut. Dan pada saat itu, Sengs itu masih terkoneksi dengan Rayleigh, masih terkoneksi dengan Gaban. Gaban, sama Elbap. Jadi Iya, iya. pemerintah dunia juga mikir untuk ngobrol-ngobrol Sengs karena pada saat itu memang Sengs banyak yang ngelindungin. Iya, Dan Gaban sendiri ngomong, kau itu anak yang diramalkan. Jadi seluruh krunya Roger Pirates itu percaya kalau Sengs adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut selanjutnya. iya, iya. Karena Gaban juga ngomong seperti itu ketika sebelum Sengs ngebuntungin tangannya. Tapi berhubung Sengs insecure ya, nggak bisa. Gua tuh nggak bisa jadi raja bajak laut karena sudah memiliki simbol Iya. dari Im Sama. Jadi dia tuh menitipkan tekadnya ke Luffy dan karena memang Luffy juga ngomongnya sama seperti Roger ya Iya. pada saat itu. Jadi pemerintah dunia nggak bisa ngejar Sengs karena Sengs itu punya relasi dan juga circle yang kuat yang berani ngelindungi dia gitu. Ya sok Im Sama mau merintahin siapa? Iya, Nangkep Sengs anjir. ketemunya Rayleigh sama Iya, Gaban. sama Gaban. Somers ditebas sama Gaban nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Itu Kiko aja. ditebasnya gampang banget aja. Tapi ini menarik Sen, kalau kata lu kan Gaban mengatakan bahwa Seng itu anak dalam ramalannya. Apakah ini ramalan dari Madame Shirley ataukah apakah ini adalah ramalan dari Poneglyph terakhir kalau menurut lu Bukan, gimana? menurut gua Gaban kan ngomong Sengs itu anak yang diramalkan. Iya. Ini mungkin kesalahan translate atau apa. Jadi bukan yang diramalkan ya, yang dipercaya oleh seluruh krunya Roger yang datang ke Laftel, yang ikut ke Laftel. Jadi mereka itu percaya jika orang yang ditunggu Roger itu Sengs, maksudnya tuh masih membutuhkan Oh, iya. waktu gitu. Soalnya alasan Roger masih menunggu waktu kan dari ramalan Shirley masih membutuhkan waktu Oh iya. 10 tahun lagi. Oh iya, iya, iya. Jadi masih ada jadi Roger Pirate itu masih memiliki
apa ya, kayak harapan atau dugaan bahwa yang dimaksud itu Seng ya. Iya, jadi kan Roger tuh bisanya masih menunggu waktu karena memang pada saat itu si Rahoshi, Poseidon itu lahirnya 10 tahun lagi. Dan Roger kan ngomong, Rayleigh nanya, menurutmu siapa yang akan meneruskan kita? Yang Iya. akan melampaui kita? Roger kan ngomong, mungkin anakku, kata Roger ya. Iya. Tapi dari segi itu, Roger itu udah percaya kalau misalkan Shanks yang akan meneruskannya. Jadi ketika Poseidon udah gede, ya Shanks udah matang gitu. Iya. Nah itu juga jadi simbolik ya. Kalau topi jeraminya Seng itu kan dari Roger juga ya, Sen. Mm-mm. Nah, apalagi setelah ternyata bahwa Seng itu menyadari di satu sisi dia punya tato Abyss ya, apalagi ketika Seng itu mendengar ucapannya Luffy, tekadnya Luffy yang kayak kaptennya ini ya. Nah, akhirnya ya mungkin secara simbolik ketika Seng menyerahkan topi jerami itu ya secara tidak langsung bahwa Seng itu menyerahkan tekadnya juga ya bahwa Luffy lah yang paling pantas gitu selain dirinya ya. Iya. Wah, berarti itu Ya, keren seperti banget itu. sih. Kalau misalkan masih ada kemungkinan Im Sama bisa memanipulasi Shanks, tapi mungkin sedikit ya. Sedikit ya. Mungkin kalau misalkan Im Sama masih bisa memanipulasi juga, Shanks juga bisa nolaknya karena mungkin lewat haki atau bagaimana. Karena Iya sejauh sih ya. ini kekuatan Shanks itu masih benar-benar minim sekali informasinya ya. Untuk sekelas Shanks, ya mungkin itu juga jadi alasan mengapa sampai sekarang Shanks tidak ditangkap dan malah dia jadi Yonko. Iya ya. Dia itu bisa tahu cara ngelepas manipulasi tersebut mungkin ya. Bisa jadi sih ya. Soalnya kalau Seng di pihak Im Sama, terus Luffy kekurangan power dan ujung-ujung kerjasamain sama Kurohige, nggak lucu banget aja Iya. kalau menurut gue mah. Jadi untuk pertanyaan yang kedua ini kita anggap selesai ya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga datang dari Bella Tikita. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Mimin mengenai kekuatan Dragon? Apakah dia pengguna buah iblis atau sama seperti Roger dan Seng? Wah, ini gimana? Ini tentang Mamang Dragon nih, Seng. Iya, ini Dragon itu memang banyak yang ngaitin kalau misalnya Dragon itu pasti pemakan buah iblis karena beberapa bukti di setiap kemunculannya sebelum Whole Cake Island. Jadi selalu muncul angin besar ya, bahkan angin itu bisa menghancurkan meriam sekalipun, bahkan bisa menghancurkan bangunan. Ketika Dragon itu datang ke Logtown ya, anginnya itu benar-benar dahsyat. Kalau misalnya ditanya apakah sama seperti Roger atau Shanks, dari beberapa bukti yang udah muncul, gue percaya kalau misalkan Dragon itu pemakan buah iblis ya, pasti mythical zone pasti. Iya ya, itu make sense banget Iya, ya. soalnya- Itu make sense banget ya. Soalnya kekuatan yang kalau memang itu kekuatan dari Dragon, itu pasti dari buah iblis. Iya sih, yang kayak waktu Dragon nyelamatin Luffy eksekusi bagi itu kan ya. Iya itu kan waktu di Logtown. Waktu di Logtown seperti itu terus. Ketika Dragon datang ke kerajaan Goa waktu nyelamatin Sabo, pada saat itu Grey Terminal terbakar. Iya. Kebakaran gede lah, hampir membakar semua orang yang ada di Grey Terminal. Yang nyelamatin itu angin besar tadi. Iya. Dan angin itu datang ketika Dragon datang. Iya. Ketika pada saat itu kan awal pertama kali Dragon bertemu dengan Sabo, yang Sabo itu lari malam-malam terus ketemu Dragon. Pada saat itu Grey Terminal tidak jadi terbakar gara-gara angin tersebut. Kalau misalkan dari sumber kekuatan lain mungkin, tapi yang lebih mungkin itu buah iblis ya. Itu kekuatan pasti dari buah iblis. Iya sih ya, secara ini ya pasti buah iblis ya. Ya jadi ketika ada sebuah teori itu nggak asal-asal tanpa data ya Sen ya. Itu kan karena ada bukti-bukti, karena ada data-data yang cukup akurat sampai terciptalah teori bahwa Dragon itu pemakan buah iblis ya. Apalagi kan kayak mythical Joan gitu ya. Iya pasti ini pasti mythical zone. Soalnya angin badai tersebut benar-benar salah satu ciri khas Dragon banget aja waktu di awal-awal kemunculannya ya. Tapi ini jadi sesuatu yang menarik sih. Menariknya gini, kalaupun ada kemungkinan bahwa Dragon itu ternyata bukan pemakan buah iblis, ya justru itu lebih wow lagi, Sen. Justru itu lebih spektakuler lagi ya, Iya, ibaratnya. kalau memang bukan pemakan buah iblis ya berarti sumber kekuatan baru lagi nih. Nah, iya Dragon kan. ini kekuatannya apa sebenarnya? Ya apakah dari tinjunya mengeluarkan angin atau apa kan ya? Jadi kesimpulannya gini ya. Kalau Dragon itu pemakan buah iblis, ya pasti bakal keren banget ya kan. Kalaupun ternyata ada sedikit kemungkinan bahwa Dragon itu ternyata bukan pemakan buah iblis dan tipenya kayak Roger, Garp dan juga Seng ya. Ya itu juga bakal lebih wow lagi sih kalau menurut gue mah. Apalagi jangan-jangan Dragon juga memegang salah satu Grimor ya, buku sihir. Buku sihir lawannya yang punya Im Sama. Ya. Iya, waduh ini bakal keren banget sih. Pokoknya lebih keren lagi lah.
Berarti untuk pertanyaan ini apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi, Sen? Ya mungkin menurut gua sampai sekarang gua percaya kalau misalkan Dragon itu pemakan buah iblis ya sampai sekarang. Oh, berarti sampai sekarang Dewan Dunia itu meyakini bahwa Dragon itu paling make sense ya, paling masuk akal itu ya memiliki kekuatan buah iblis ya, spesifik mythical Joan ya, Sen ya. Iya. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari satu Anunnaki atau One Anunnaki kali ya maksudnya ya. Nah, ini pertanyaannya. Lukanya Seng itu kan karena Kurohige, tetapi dalam pertarungan itu Kurohige tidak mendapatkan luka apapun. Apakah itu berarti kalau Kurohige lebih kuat dari Seng? Wah, ini lumayan menarik juga nih. Aduh, Gimana yang Sen? nanya juga Wan Anunnaki ini kayaknya nanyanya Waduh, posisinya lagi nggak di bumi nih. Pasti di ini planet Nibiru ini ini pasti. biru nih kayaknya nih. Waduh. Nah, ini kita bahas Sengs lagi ya. Iya, Seng dan Kurohige nih. Pertanyaannya kan apakah Kurohige lebih kuat dari Sengs ya? Iya. Memang sejauh ini setelah kita tahu Sengs itu ngebuntumin tangannya sengaja, Iya. jadi monster laut itu tidak lebih kuat dari Sengs. Karena memang Sengs itu sengaja. Sengaja. Dan sampai sekarang orang yang bisa Sengs sudah mengkonfirmasi sendiri yang bisa ngelukai Sengs itu cuma Teach ya. Iya. Bahkan Mihawk juga tidak bisa meninggalkan luka Iya, betul, di betul. tubuh Sengs ya. Dan memang Teach yang bisa ngelukainya. Kalau memang lebih kuat siapa menurut gue sekarang gue nggak bisa ngomong lebih kuat Teach atau Sengs ya, tapi kalau misalkan dari kekuatan yang sudah Teach miliki mungkin seimbang sekarang ya. Oh, bisa dari jadi dari seimbang kekuatan sih. dua iblis. Kalau misalkan dulu kita tahu tipikalnya Teach itu licik ya, Iya. mungkin dia bisa ngelukai Sengs dengan kelicikannya, tapi hebatnya itu Teach bisa ngelukai orang yang bener-bener master di Kenbun Haki. Nah, itu dia. Hebatnya. Terus ini Zen yang mungkin jadi bobot pertanyaan ini tuh karena kan ketika pertarungan antara Kurohige dan Seng itu kan Kurohige loh yang meninggalkan bekas luka kepada Seng, sedangkan secara fisik kayaknya ya nggak ada luka yang ditinggalin Seng kepada Kurohige, sehingga pertanyaannya adalah apakah itu membuktikan bahwa Kurohige itu lebih kuat daripada Seng? Gimana Zen? Menurut gua Apa ya? Tidak belum bisa. lah, belum itu bukan menjadi bukti ya, karena kita belum tahu pertarungannya itu seperti apa, Iya sih, atau betul memang ya. duel 1 lawan 1, ataukah memang Ada. Sengs lagi clash sama yang lain, tahu-tahu Kurohige ikut campur, kita nggak Iya. tahu juga Oh, ya. berarti Dan kalau misalkan memang 1 lawan 1, memang Kurohige atau Teach itu kuat, dan itu menjadi alasan mengapa setelah pertarungan itu Sengs itu bener-bener nguber-nguber Teach. iya. Ya, jadi dia itu selalu ngawasin pergerakannya Teach ya. Pergerakannya Teach ya. Sampai rela ketemu sama Shirohige, sampai rela datang ke Marineford, selalu ngomongin Teach ya. Berarti kan mungkin pada saat itu Teach itu tidak lebih kuat dari Sengs, tapi Sengs mengetahui jika Teach adalah orang yang mungkin bisa mengalahkannya. Oh, Jadi iya, kalau iya. setiap orang kuat kan pasti menyadari ya potensi iya, orang potensi lain orang ya. lain bisa nyeimbangin kekuatan gua nih. Mungkin gitu ya. Kalau untuk lebih kuat mungkin tidak menurut gue ya. Sampai sekarang gue masih meyakini jika Sengs itu masih lebih kuat dari Teach ya untuk sekarang. Oh, berarti kenapa masih belum bisa menyimpulkan bahwa lebih kuat Kurohige atau Seng itu pertanyaannya lebih ke karena ketika duel itu kita nggak tahu duelnya kayak gimana, apakah duelnya itu fair atau adil atau gimana ya. Ya bisa jadi Kurohige itu menang dengan cara curang, kita nggak tahu ya. Meskipun ya dalam ketika bertemu dengan Marineford itu kan Kurohige yang ngejek Seng. Kamu tampak lebih tampan dengan luka mata itu anjir. Iya. Kocak banget sih. Dan pada saat itu juga memang Teach itu tidak dia kan memilih untuk mundur karena memang pasukannya belum siap ya, bukan Iya. karena memang dia lebih lemah ya. Iya, Pada bukan. saat itu karena memang Sengs itu kan tidak hanya Sengsnya saja, krunya itu benar-benar kru yang paling seimbang, semuanya kuat ya pada saat itu. Jadi untuk sekarang kalau misalkan apakah Kurohige lebih kuat dari Sengs, menurut gua belum ya. Kalau untuk sekarang belum, masih kuat Sengs ya menurut gua, karena ini bingung banget ya ngejawab ini karena memang kekuatan Sengs sendiri masih sedikit banget diperlihatkan dalam ceritanya. Sengs itu memang dominan pengguna haki ya, dan juga Kurohige pengguna haki serta buah iblis, tapi lebih dominan ke buah iblis. Iblisnya, Mungkin betul. semua kekuatannya Teach itu masih bisa dikonter oleh Sengs. Iya ya, masih ada kemungkinan begitu ya. Wah, berarti ini sudah cukup menjawab ya dari pertanyaan ini, Sen. Apa Iya. ada hal lain lagi yang mau disampaikan? Tidak, menurut gue udah cukup, dan gue
mau lebih memilih Shanks lebih kuat dari Kurohige untuk sekarang. Kurohige ya. Adapun kalau nanti suatu saat ada scene di mana rematch pertarungan antara Shanks dan Kurohige, nah barulah kita tahu jawabannya ya. Iya. Benar. Jadi kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya. Nah ini dari Wahyu Wonka, pertanyaannya, Bang, di perang puncak nanti Luffy melawan Im Sama dulu atau Luffy melawan Kurohige dulu? Wah, menurut lu gimana sih? Nah ini juga yang masih menjadi gue bingung di video terbaru sebelum video ini diupload, gue juga ngasih statement kalau misalkan kita masih tidak mengetahui dan tidak bisa menebak peran Teach di perang puncak nanti. Iya, betul, Apakah betul. dia akan menjadi aliansi Im Sama untuk menghadapi Sangan Nika, ataukah memang dia akan menjadi bukan aliansi tapi membantu mengalahkan Im Sama. Tapi iya. gue juga berspekulasi kalau misalkan di setiap peperangan besar yang ada, Teach pasti hanya memperdulikan keinginannya sendiri. Mungkin dia tidak mau kotor-kotoran, hanya ingin ngambil keuntungan saja mungkin ya. Tapi kalau misalkan ditanya apakah Luffy akan bertarung dengan Teach itu kapan? Jadi nanti gue bikin video skenario perang puncak. Nanti dalam skenario itu gue akan ngejelasin siapa lawan siapa. Jadi misalkan Dragon lawan siapa, Shanks lawan iya, siapa, Sangan Nika lawan siapa, ini lawan siapa, dan itu gue pasti akan ngebawa Teach. Jadi skenario-nya Teach itu seperti apa nanti gue jelasin di video aja ya, di video yang akan datang, karena gue masih harus perlu riset juga ya. Dan untuk perang puncak ini, jadi pertanyaannya kan ini tuh intinya pertanyaan apakah Luffy akan melawan Teach atau tidak ya. Iya sih, lebih ke situ sih, benar pertanyaannya ya. Jadi menurut gua pasti akan melawan Teach, tapi nanti gue jelasin di video yang akan kita buat selanjutnya ya, karena itu skripnya udah jadi hampir jadi setengah. Nanti kita lanjutin dulu. Berarti kalian tinggal Tungguin tunggu aja ya tungguin video aja. terbaru kita ya. Jadi ini lebih ke skemanya aja sih hasilnya. Iya, jadi gua tidak akan ngomong nanti pertarungannya ini sama ini Iya. yang menang. Enggak. Jadi ini kemungkinan match-nya saja Iya, gitu. jadi kita sudah ini ya, kayak apa ya? Kayak kita tuh cuma nebak skemanya aja, bukan Iya. mengklaim bahwa nanti bakal kayak gitu ya. Dan kita tidak bisa menebak. Kita juga pernah bikin. Jadi bagaimana jadinya jika bajak laut Mugiwara bertemu dengan bajak laut Kurohige? Kan kita sudah bikin ini lawan ini lawan ini, tapi kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang akan menang. Gitu. Jadi itu berdasarkan posisi dalam kelompoknya masing-masing aja. Dan untuk video yang akan kita buat ini hanya skema saja ya. Iya, skemanya itu seperti itu. Skema dari Anime Multiverse ya. Jadi kan kayak pertanyaan ini kan kayak Luffy ngelawan Imu dulu atau Luffy ngelawan Kurohige dulu, sedangkan kan kalau ngomongin skema masih banyak kemungkinan ya. Iya. Kayak sama kayak kata lu tadi Sen, apakah Kurohige ini aliansi dengan Luffy dulu untuk mengalahkan Imu atau gimana? Sedangkan kita tahu bahwa Kurohige itu kan mementingkan keuntungannya sendiri ya. Iya. Kayaknya ya banyak banget sih kemungkinannya. Apakah Kurohige itu nunggu Luffy sama Im Sama babak belur dulu baru dia masuk, ataukah justru Im Sama ngelawan Kurohige dulu ya, kita nggak tahu ya. Makanya jawabannya itu ada di nanti video terbaru Anime Multiverse. Jadi buat kalian stay tune terus di channel Anime Multiverse ya, biar kalian update terus video-video terbaru dari kita. Jadi untuk pertanyaan ini kita anggap selesai ya. Mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut ini ke pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaannya dari Basaik Septian. Wah, ini lagi-lagi pertanyaan dari membership paling loyal kita ya, paling the best kita ya. Ada Basaik Septian dan juga ada Lord Peltek ya. Nah, ini pertanyaan dari Avan nih. Pertanyaannya adalah, Bang, kenapa Roger bisa ke Laughtale dengan aman, sedangkan membongkar rahasia abad kekosongan itu dilarang oleh pemerintah? Wah, ini pertanyaannya berat banget untuk pertanyaan terakhir, Sen. Gimana, Sen? Jadi pertanyaan ini tuh memang banyak juga orang-orang yang baru nonton One Piece itu nanyain kenapa Roger itu aman sentosa sampai ke Laughtale ya. Yang pertama, aman tidak bisa dibilang seaman itu. Jadi kenapa gue bilang seperti itu? Jadi Roger kan sebelum dia menemukan Laughtale, sebelumnya dia itu sudah sampai ke Lodestar duluan. Nah setelah Roger sampai ke Lodestar itu pulau terakhir sebelum Laughtale ya. Jadi dua pulau terakhir itu Laughtale terus Lodestar. Pada saat dia sampai ke Lodestar, dia kan meyakini bahwa ada satu pulau lagi. Dan sebelum dia sampai ke Lodestar, Roger itu sudah melawan God Valley, sudah ikut dalam insiden God Valley,
sudah diuber-uber garp berkali-kali. Sudah Nih, terus juga di One Piece episode 0, Nah, sebelum betul. setahun sebelum Roger bertemu dengan Oden, dia itu dikepung oleh Shiki ya, di Edward. Jadi kalau misalkan ngomong kenapa sih Roger gampang banget? Dia itu tidak segampang itu Roger menemuin Laftel, bahkan itu hampir 40 tahun di perjalanannya. Kita itu dikasih tahu, kalau misalkan Oda ngasih tahu dari awal perjalanan Roger, ya itu bikin cerita baru dong Iya, nanti. harusnya itu Main nama karakternya animenya Roger. ya, berarti ya. Jadi aslinya Roger itu tidak segampang itu. Kenapa pada saat bertemu dengan Oden dia hanya memerlukan waktu 1 tahun untuk sampai ke Laftel? Karena pada saat itu Roger sudah mengetahui Road Poneglyph itu ada 4 lokasinya, di sini, di sini, di sini. Jadi dia itu tidak kayak Luffy. Oh, iya, Luffy iya, kan iya. mau ke pulau ini tapi ke pulau ini dulu untuk ngehemat log post ya. Iya. Roger kan enggak langsung terabas aja karena memang sudah tahu tujuannya. Oh, iya, Tujuannya iya, itu iya. harus ke sini, tujuannya itu harus ke sini, ngambil langsung ke Laftel gitu. Tapi sebelum itu Roger kan sudah benar-benar mengalami banyak sekali pertarungan. Iya, iya. Dan dia itu kan tahu pada saat itu memang tahu Poneglyph tapi belum tahu fungsinya untuk apa gitu. Jadi bisanya dia adem ayem 1 tahun itu sampai ke Laftel ya memang waktunya sudah tepat karena informasi udah dia miliki ya, terus juga letak-letak dari Poneglyph udah dia miliki, terus dia punya penerjemah Poneglyph jadi sampai gitu. Kalau misalkan kita kan nih mulai sekarang nih, Iya. udah mulai sekarang tuh nunjukin struggle-nya Roger ya. Oh, iya, iya, Ya iya. diuber-uber guard, Oh, iya, seperti betul, itu. betul. Jadi Roger juga tidak semulus itu loh perjalanannya gitu. Ya ibaratnya gini guys, kalau kita kan selama ini melihat perjalanan Luffy dari awal ya, dari perekrutan apa segala macam ya, kurang lebih Roger juga sama. Ibaratnya ya sekeras itu, sepanjang itu. Jadi kalau dibilang Roger itu ya, kalau secara mapping, ya mappingnya sudah jelas karena dia open mapnya juga udah berpuluh-puluh tahun Nah, ya kan. Luffy yang baru kurang lebih 4 tahun, enggak, Luffy tuh 1, 2, hampir 4 tahun, tahun jadi bajak laut, 1000 episode loh. Iya, apalagi Roger yang 40 tahun mau berapa episode? berapa episode, anjir? Kalau misalkan mau di detail gitu secara detail. Betul-betul relate guys. Ini kalian jangan pernah lupa ya bahwa abad kekosongan itu 800 tahun anjir. Ibaratnya kan satu periode eranya Roger aja kan berapa puluh tahun. Eranya Davy Jones berapa puluh tahun. Dan kalau kalian ngikutin manga, kalian itu harus ingat ketika Gaban muncul, Somers itu ketakutan karena memang sudah bertemu dengan Gaban. Oh, iya, iya. Dalam artian Luffy memang sudah melawan Gorosei, tapi Roger Pirates itu sudah pernah melawan Holy Knight dan Roger Pirates itu ditakuti. Benar-benar ditakuti karena mereka adalah salah satu kelompok yang bisa melukai bahkan mengetahui kelemahan dari para kesatria suci. Iya, Dan betul. hal itu tidak diketahui oleh Dragon loh. Dragon itu sampai sekarang nggak tahu kelemahannya kesatria suci itu apa. Jadi kalau Dragon mah masih sibuk open map Sen. Kayaknya ya cuman tim ini nyimak, tim mantau aja. Sedangkan kalau Roger bener sih, kalau pertanyaannya kenapa Roger semulus itu ya mungkin karena nggak diceritain semuanya, nggak segamblang kita tahu Luffy kan. Itu juga Oda tuh udah bener-bener meminimalisir banget biar tidak banyak sekali episode. Jadi ketika 1 tahun perjalanan Oden dan juga Roger itu hanya dibuat sekitar 5 atau 6 episode ya. Tapi itu bener-bener kerasa kayak kita itu nonton movie. Iya, kayak nonton movie. Bener-bener gue itu kagetnya ketika momen Laftelnya anjir, lagunya itu backsoundnya Memories, wah keren banget. Keren banget. Jadi benar-benar puas, 6 episode juga puas. Dan sekarang kita dibikin lebih puas lagi dengan adanya flashback God Valley dan juga uber-uberannya Garp dan juga Roger. Itu kita sedikit demi sedikit di-spill ya, sedikit perjalanan Roger di masa lalu ya. Ya, bayangin aja ya kalau kita ngikutin Roger dari awal ketika ketemu sama Rayleigh. Bahwa Rayleigh kan rumahnya kebakaran lagi santuy-santuy di kapal itu ya lebih lama lagi dari perjalanannya Luffy ya. Aslinya kalau misalkan Avan nonton flashback perjalanan 1 tahun Oden dengan Roger, harusnya Avan juga tahu Roger itu tidak semulus itu karena semua tempat yang dilalui oleh Roger itu adalah tempat-tempat yang didatangi oleh kru Mugiwara. Jadi kurang lebih perjalanannya Roger itu kayak perjalanannya Luffy. Oh betul. Jadi ke Skypiea sama ke Skypiea, terus juga kan bahkan Roger mah ke Ruskuaina, satu kru ya, satu kelompok ke Ruskuaina, dan yang ke Ruskuaina Mugiwara itu cuma Luffy doang ya. Terus juga kan mereka
Roger kan kenal Tom lebih dulu, Oh iya, bahkan kenal Tom, bertemu ya. dengan Frankie, Oh terus iya, ke betul, dengan Frankie, Skypiea, terus ke Pulau Manusia Ikan. Ke Pulau Manusia Ikan udah 2 kali Roger Iya. makan gitu. Jadi kurang lebih perjalanan hidupnya bahkan bahkan menurut gue lebih lebih lama Roger, lebih tidak mulus Iya sih, Roger iya anjir sih. Open untuk mapnya lebih perjalanannya. lama Roger ya. Mm-mm. Iya, gue juga ingat. Jadi kayak penjaga bar itu kan kayak dia Iya, menceritakan betul. kisah Roger kan, Mm-mm. bahwa dulu tuh ada yang bernama Roger. Itu kan Roger itu udah kayak jadi legenda Bahkan jadi anjir. nama kafenya. Kafenya kan kafe Goldie Roger. Nah, ya Itu kan kan kafenya kafe di kan. Itu kan lokal. waktu Luffy datang ke situ kan. Iya, tapi itu sayangnya bukan canon anjir. Wah, Itu tapi tapi kalau di canon itu harusnya masuk canon loh. tapi ya itu udah jadi gambaran kita kan tentang era zamannya Roger sama era zamannya Mm-mm. Luffy kan, Sen. Itu Iya, emang dari lamanya waktu petualang aja udah petualangan. kelihatan ya. Roger itu kan hampir 40 tahun lebih hanya berpetualang di lautan. Ya, Sedangkan Luffy baru mau 4 tahun tapi di episode aja udah sampai udah ini 1000-an. banget. Ya lu bayangin aja di God Valley itu ya, dari Roger belum punya kumis sampai Roger jadi raja bajak Iya. laut itu kumisnya udah selebat apa anjing. Itu kan jadi timeline juga tuh Iya. kumisnya Roger ini. Bahkan menurut gua di zamannya Roger itu ya lebih ngeri lagi karena walaupun memang kita belum diperlihatkan kapan pastinya Roger Pirates itu lawan pemerintah dunia, yang baru diceritakan kan Roger Pirate itu melawan sesama bajak laut Iya. bajak laut ya angkatan laut cuma garp aja gitu Iya. kan. Ya Luffy juga sama ketemu orang-orang kuat kayak Kaido, kayak Big Mom segala macam. Nah Roger ketemu di era Kaido Prime, era Big Mom Prime, Iya. era Rocks Pirate Prime, ya, Iya. era Garp Prime, era Shirohige Prime. Jadi kita sudah membayangin lautan juga sudah menjadi medan pertempuran yang sangat dahsyat di eranya Roger dan juga Rocks. Iya betul Itu. ya. Ya apalagi konsep old generation itu lebih tahu haki, Sen. Generasi sekarang kan haki itu kayak Iya, kurang tahu bener. kan. Terus juga kan, lah zamannya Roger kan Grand Line belum dipetain. Nah ya. itu dia anjir open mapnya. Itu lebih sengsara mana. Jadi ini ya, kalau kalian pernah dengar bahwa nenek moyangku seorang pelaut, yang dimaksud itu Roger. Roger, Roger itu nenek moyang kita semua. Jangan-jangan itu karena dulu Roger pernah ke Indonesia deh. Iya kayaknya betul. Jadi nenek moyangku Nah, seorang pelaut. memang kan Kokoyashi desanya Nami itu kan referensinya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu masuk One Piece lewat desa Kokoyashi. Iya. Ini menjawab semua pertanyaannya. Tapi pertanyaan terakhir ini keren banget sih menurut gue ya. Iya, memang banyak yang mempertanyakan hal ini tapi sedikit yang menjelaskan ya. Iya, Jadi sedikit terima yang kasih banget menjelaskan. untuk Avan ya. Jadi Iya. untuk yang nonton video ini sampai habis jadi tahu kan ya. Iya, Penjelasannya jadi tahu seperti ya. itu. Jadi hal yang lucunya lagi gini, Sen. Ketika Roger ada di peak performanya ya, ketika Roger jadi raja bajak laut, itu kan secara fisik, secara umur dia udah matang kan. Iya. Kayak badan udah sispek, udah tumbuh kumis lebat. Kita ngeliat Luffy sekarang kan masih kayak bocah, masih kayak remaja lah ya, masih kayak teenager ya, remaja ya. Apakah kalau ya timelinenya harus sama, waktu yang diperlukan Luffy untuk mencapai puncak kesuksesan sebagai bajak laut itu Kayak sama Roger. kayak Roger? Wah, ya, Waduh, Kita keburu mati dong. ini waduh jangan Nih, sampai ya. gua kan tadi ngomong Roger tuh hampir 40 tahun. Luffy kan baru 4 tahunan. Iya. Luffy itu baru 10%. 10% dari perjalanan Roger. Roger. Ya kita ya keburu mati kitanya dong. Iya, benar-benar. Odanya juga udah nggak bisa ngejar umurnya sendiri. Oh, berarti itulah mengapa sekarang itu Ars itu benar-benar daging semua, Sen. Iya, Kayak betul. udah nggak bertele-tele, udah nggak ada filler kayaknya ya. Semua tindakan, semua episode itu Memang penting. setelah Wano tidak ada filler satupun. Iya, semuanya Jadi memang to the malah point. terakhir filler itu bahkan tidak ada filler setelah Whole Cake Island. Oh iya betul, setelah Wall Setelah Whole Cake itu nggak ada. Soalnya filler terakhir itu ada di Pang Hazard yang ketika pada saat itu ceritanya kalau nggak salah Luffy dan juga Lau itu diculik oleh bajak laut yang nangkep anak buahnya Luffy Kung Fu Dugong tuh. Oh iya itu iya, iya, filler iya. terakhir Oh, itu benar, di filler Pang terakhir. Hazard. Dan setelah itu sampai sekarang itu nggak ada Nggak filler. ada filler. Dan One Piece update tiap minggu anjing. Iya bener anjir, tiap minggu 1 tahun aja Nah, berapa episode. Naruto ya? dulu bisanya kuat update tiap minggu ya gara-gara filler. Iya betul. Naruto ya. kalau nggak ada Iya. filler Naruto itu banyak liburnya kayak One Piece sekarang. Iya betul. Wah jadi ini menarik banget ya. Berarti untuk pertanyaan ini udah kita jawab semua ya. Sen? Iya, ini juga tadi pertanyaan terakhir ya. Terakhir sama pertama ini pertanyaannya keren banget sih. Iya. Thank you banget yang udah nanya ya. Buat kalian subscriber setia Nemo Multiverse, jangan lupa kalau punya teori atau punya pendapat atau punya pertanyaan yang kayak gini ya,
jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan langsung di tab komunitas, karena pertanyaan yang ditulis di tab komunitas itu secara eksklusif ya akan kita jawab langsung melalui video kayak gini biasanya di segmen Dewan Dunia Menjawab ya. Tapi gini juga untuk kemarin tuh ada yang komen, Bang, apakah kalau misalkan posting di tab komunitas itu harus membership? Tidak juga, kalian itu harus hanya harus subscribe 24 jam. Itu bukan kita yang buat peraturannya, itu memang dari YouTube-nya. Tapi kalau misalkan kalian yang baru tahu Anime Multiverse, tapi kalian sudah memiliki pertanyaan dan ingin langsung nanya, otomatis tidak bisa ngeposting di tab komunitas ya, karena memang harus nunggu 1 hari dulu. Kalau kalian tidak mau menunggu, kalian bisa tanyain pertanyaan kalian, atau memang kalian punya teori itu di komen aja, nggak apa-apa. Nanti kita juga akan jawab, karena memang kalau misalkan di tab komunitas itu memerlukan waktu 24 jam. Takutnya kalian keburu lupa gitu. Takutnya jadi pertanyaannya tuh keburu lupa. Kalau nggak, kalau tanyain aja di kolom komentar juga nggak apa-apa. Nanti kita akan tetap ngejawab kalau pertanyaan dan teorinya itu masuk akal ya. Masuk akal dan worth it untuk dibahas ya. Maksudnya ya, jadi nggak pertanyaan iseng asal aja gitu ya. Jadi ya yang jelas kalian komen dulu, subscribe dulu, nanti kalau masih ingat setelah 24 jam, nah baru kalian bisa mengakses tab komunitas kita ya. Apakah ada yang mau disampaikan lagi, Sen? Mungkin sudah cukup mungkin ya. Dan ini juga selamat untuk kepada para pemenang giveaway ya. Jadi betul. jujur untuk video kita syuting sekarang kita belum ngumumin. Jadi hari ini tuh upload video terbaru, nanti di video sekarang diumumin, dan yang sudah menjadi pemenang untuk periode bulan ini selamat ya sekali lagi ya. Kita tidak akan menyebutkan namanya, nanti kalian cari sendiri di kolom komentar yang kita pin komennya. Kita akan pin komennya. Berarti pengumuman pemenang giveaway bulan ini tuh nanti akan ada di kolom komentar di video-video yang akan kita upload ya, Sen? Video yang sebelum video ini ya, Anjir. Betul. Jadi kalian tinggal stay tune terus ya buat pantengin info-info di Anime Multiverse ya. Dan ini juga lagi. Ini kita itu gajian pertama untuk para viewer yang ngikutin Sayembara Creeper ya. Betul. Terima kasih banyak juga yang sudah tertarik dengan program Sayembara Creeper ini, apalagi untuk para membership yang sudah gabung ke grupnya dan juga sudah mengikuti ya Sayembara Creepernya. Dan untuk bulan pertama ini pembayaran akan kita lakukan ya. Jadi terima kasih banyak untuk supportnya guys. Jadi ditunggu ya buat kalian gajian pertama kalian sebagai Creeper. Semoga setelah kita sama-sama belajar cara membuat konten ini itu segala macam, kalian bisa jadi lebih semangat lagi ya. Apalagi kan sekarang kalau kemarin itu keluhannya karena lagi pada capek ikut FPLS kan. Jadi Bang, sorry banget ya belum bisa upload bikin konten lagi FPLS. Ya nggak apa-apa, tetap utamain pendidikan dulu, bantu orang tua dulu, ibadah dulu. Kalau nyari hiburan, nah baru join ke sini. Jadi sekolah dulu, orang tua dulu, agama dulu, baru One Piece. Nah, baru selebihnya kalau mau nyari hiburan apalagi tentang One Piece ya join ke sini ya. Apa ada yang masih sampai lagi? Udah ya. So kita akhiri saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau punya pertanyaan, kalau punya opini atau punya ide-ide segala macam lah ya, gagasannya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau mendebat tentang apa yang kita sampaikan tadi, kalian juga bisa debatin di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.